Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Elsita TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di dalam program Risalah Iman Elsita TV Jakarta. Sungguh merupakan satu kesyukuran yang luar biasa yang semestinya kita tidak lupakan di dalam setiap aktivitas kita. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti, tidak pernah putus untuk memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat yang kita minta, bahkan nikmat yang kita tidak minta sekalipun, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan terhadap hamba-hambanya yang tidak beriman, mereka-mereka yang kufur terhadap apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tetap berikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Makanan, minuman, tempat tinggal, kendaraan, ya, disitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Apatah lagi terhadap hamba-hamba yang beriman, yang mereka selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan mereka yang selalu berusaha untuk menjaga dirinya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya mengangkat satu tema yang tentu saja ini tidak terlepas daripada aktivitas keseharian kita, yaitu tentang bagaimana Islam memandang tentang bekerja. Kita tahu bahwasannya saat-saat sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang mereka melakukan protes, mereka melakukan aksi, baik dalam kelompok yang kecil maupun kelompok yang besar, karena ketika urusan bekerjanya mereka merasa terusik, maka disitulah mereka berupaya untuk menyuarakan apa yang menjadi hak-hak mereka, mobil khusus dalam kaitannya dengan urusan bekerja. Lantas bagaimana Islam memandang masalah bekerja ini? Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, khususnya pada surat At-Taubah di ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya hendaklah mereka itu bekerja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat, akan menilai dari apa yang dikerjakan oleh sang hamba tadi. Dan bukan hanya Allah, Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman, beliau juga akan melihat dan menilai daripada hasil pekerjaan kita sebagai umatnya. Juga orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita sesama muslim, sesama mukmin, mereka pun akan melihat dan menilai dari apa yang kita kerjakan. Lantas bagaimana cara Rasulullah melihat dan menilai pekerjaan kita sementara beliau 15 abad yang lalu sudah wafat? Tidak lain dan tidak bukan adalah ketika baginda Nabi SAW sudah membuat garis, sudah membuat patron, sudah membuat petunjuk tentang bagaimana cara kita bekerja. Lantas ketika ada orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW, namun pada kenyataannya dia keluar dari apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah, maka pada saat itulah baginda Nabi SAW tidak memerlukan lagi melihat apa yang kita kerjakan. Bahkan boleh jadi beliau tidak mengakui bahwa kita sebagai umatnya. Kenapa? Karena kita ternyata mengerjakan sesuatu yang memang dilarang, bahkan tidak dituntun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah,
ada beberapa hal penting yang patut menjadi perhatian kita soal bekerja ini. Yang pertama adalah terkait dengan jenis pekerjaan itu sendiri. Tidak bisa kita mengatakan bahwa semua pekerjaan itu boleh, semua pekerjaan itu baik. Karena realitas yang ada di lapangan ternyata ada orang yang bekerja, tapi ternyata apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan justru bertolak belakang dengan apa yang dituntun di dalam agama kita. Yang dia kerjakan justru sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak orang mengira bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang menguntungkan, pekerjaan yang membuat dia bisa hidup dengan nyaman. Tapi pada kenyataannya, pekerjaan yang digeluti itu adalah justru pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Ini yang harus kita jaga. Jadi sebelum kita bekerja atau ketika kita mencari pekerjaan, bagaimana jenis pekerjaan itu? Apakah baik ataukah buruk? Halalkah atau haram? Bahkan yang subhat sekalipun, jenis pekerjaan yang itu sekiranya mendatangkan keraguan pada diri kita, apakah itu pekerjaan yang baik atau tidak, maka Rasulullah katakan tinggalkan. Jauhi pekerjaan itu. Kenapa? Karena perkara-perkara yang subhat itu cenderung kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, hal lain yang juga patut jadi perhatian kita adalah ketika kita yang pertama melihat jenis pekerjaan apa, kemudian bagaimana cara kita memperoleh pekerjaan itu. Banyak orang yang melakukan berbagai macam cara, yang penting saya bisa bekerja. Yang penting saya bisa masuk di satu perusahaan yang saya inginkan. Yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Selalu itu yang menjadi motivasinya. Sehingga tidak jarang mereka melakukan langkah apapun, upaya apapun sehingga bisa mendapatkan pekerjaan itu. Nah, di sini yang patut menjadi perhatian kita. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Al-Syifa TV yang berbahagia. Tadi poin yang kedua adalah bagaimana cara kita di dalam mendapatkan pekerjaan tersebut. Tidak jarang orang-orang yang menempuh dengan cara-cara yang batil, cara-cara yang haram. Misalnya dengan melakukan riswah atau melakukan suap. Padahal Rasulullah Muhammad SAW beliau sudah ingatkan, orang yang menyuap dan orang yang disuap sama-sama masuk neraka. Nah, ini patut menjadi perhatian kita. Jangan sampai diri kita, anak cucu kita, karib kerabat kita, ketika mereka meraih pekerjaan, mereka melakukan dengan cara yang batil, diantaranya dengan cara suap atau menyogok. Dan ini bukan lagi menjadi rahasia umum tentunya, namun Islam memberikan tuntunan bahwa cara-cara seperti ini dengan riswah misalnya atau dengan cara suap dan sogok ini adalah merupakan cara-cara yang batil atau cara-cara yang haram. Kemudian yang ketiga yang patut jadi perhatian kita adalah bagaimana pekerjaan itu nantinya kita jalankan. Apakah pekerjaan yang kita jalankan itu tidak bertentangan dengan tuntunan agama kita? Karena tidak jarang ketika jenis pekerjaannya baik, cara memperolehnya juga pekerjaan itu dengan cara yang baik, tetapi ketika berproses menjalankan pekerjaan tersebut, nah disinilah setan tidak akan pernah lelah, setan tidak akan pernah berhenti untuk terus-menerus menggoda anak cucu Adam. Untuk terus-menerus menjerumuskan anak cucu Adam, hingga akhirnya mereka justru pada akhirnya menjadi sahabat-sahabatnya setan di neraka kelak. Setan akan melakukan berbagai macam tipu daya, setan akan melakukan berbagai macam cara. Siang, malam, depan, belakang, atas, bawah, setan tidak pernah berhenti dan setan tidak pernah menyerah. Dengan berbagai macam pasukannya, ya, dengan berbagai macam levelnya, maka setan terus-menerus merusak orang-orang yang ketika dia berusaha istiqomah di dalam menjalankan pekerjaannya. Ketika mereka berusaha untuk menjadi sosok yang amanah, sosok yang jujur di dalam menjalankan pekerjaannya, tidak jarang setan melakukan cara-cara yang halus, bahkan sampai cara-cara yang kasar untuk memfitnah orang-orang yang tadi secara konsisten, secara istiqomah di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan atau amanah yang diembannya. Nah, inilah 3 hal penting yang tidak boleh lepas dari perhatian kita. Lantas kemudian, bagaimana Islam memandang tentang orang yang bekerja?
Baginda Nabi SAW, beliau adalah sosok pekerja. Bahkan beliau adalah seorang manajer yang sukses. Beliau adalah saudagar, beliau adalah pedagang yang luar biasa. Hubungan kerja yang dibangun antara beliau dengan Siti Khadijah, seorang pengusaha kaya raya saat itu, adalah hubungan kerja yang indah, hubungan kerja yang harmonis. Kemudian juga kita baca di dalam sejarah bagaimana para nabi dan rasul, mereka semua adalah orang-orang yang bekerja. Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah tukang kayu. Kita lihat Nabi Daud alaihissalam, beliau adalah pandai besi. Dan beliau membuat baju dari besi untuk kemudian beliau jual. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang penggembala yang kaya raya, pengusaha ternak yang kaya raya. Beliau punya tidak kurang dari 12.000 kawanan ternak domba. Yang masing-masing satu kawanan ini terdiri dari 1.000 ekor domba. Bisa dibayangkan berapa jumlah domba yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masing-masing kawanan ini dijaga oleh seekor anjing, di mana satu ekor anjing diberikan kalung dari emas. Bisa dibayangkan pula berapa kilo emas yang dibutuhkan untuk diberikan atau untuk dipakaikan kepada anjing penggembala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita lihat juga nabi-nabi yang lain. Ya, mereka semua tidak lepas daripada sosok-sosok yang bekerja keras. Ya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yakub. Sekali lagi Allah hendak memberikan pelajaran kepada kita, ya, bagaimana ketika kita bekerja, maka bekerjalah sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, bekerja dengan penuh kejujuran, bekerja dengan penuh kesungguhan, bekerja yang mana tentu saja didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bekerja namun tidak pernah melupakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa Asita TV yang berbahagia, poin-poin yang patut menjadi perhatian kita, yang pertama sekali adalah bahwa hubungan kerja yang kita bangun adalah hubungan kerja yang didasarkan pada ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Hubungan kerja yang dibangun oleh hamba Allah yang beriman adalah hubungan kerja yang didasari pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hubungan kerja yang didasarkan pada keculasan, pada kecurangan, pada perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang justru pada akhirnya akan menimbulkan kehancuran. Ini poin yang pertama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hubungan kerja yang didasari pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap pekerjaan yang kita lakukan selama itu adalah pekerjaan yang baik, itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari upaya kita untuk menguatkan. Bagian daripada upaya kita untuk menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada hubungan antara bos dengan anak buah. Yang ada hubungan kerja di dalam Islam adalah hubungan harmonis, hubungan yang didasarkan pada kasih sayang, hubungan yang didasarkan kepada upaya untuk saling tolong menolong satu sama lain, hubungan yang dibangun bukan untuk saling menzolimi satu sama lain, saling menipu satu sama lain, tidak. Tetapi sekali lagi hubungan yang dibangun dengan kasih sayang. Kenapa? Karena landasannya adalah akhlakul karimah. Seorang majikan yang baik adalah majikan yang memiliki akhlak yang baik. Dan karyawan yang baik atau pekerja yang baik adalah pekerja yang juga memiliki akhlak yang baik. Ketika figur-figur ini mereka saling bekerja sama, atau kalau dalam konsep Islam namanya adalah ijarah. Hubungan kerja ketika seorang karyawan bekerja kemudian mereka dibayar atau diberikan upah. Dan upah ini dibangun atas dasar akad yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah perintahkan kepada kita untuk bekerja yang dibangun atas dasar akad satu sama lain, yang mana antara pihak majikan dengan pihak bekerja adalah hubungan yang saling ridho satu sama lain. Dan disitulah nanti dicantumkan, dijelaskan apa yang menjadi hak masing-masing dan kewajiban masing-masing. Aufu bil uqud. Penuhilah hak-hak kalian atau akad-akad kalian. Dalam hal ini adalah janji antara majikan dengan pekerja. Kemudian yang ketiga, bahwasannya karyawan di dalam Islam mereka itu bukanlah mesin, mereka bukanlah benda.
Mereka adalah makhluk hidup. Mereka adalah aset yang berharga bagi perusahaan. Jadi jangan perlakukan orang yang bekerja dengan kita ibaratnya seperti mesin atau seperti robot yang kita bisa perlakukan mereka semau kita sebagai majikan. Sama sekali tidak. Karena ketika kita melakukan tindakan tersebut, kita mengeksploitasi orang-orang yang bekerja dengan kita, maka disitulah kita sudah berlaku zalim kepada orang-orang yang bekerja dengan kita. Kemudian berikutnya, baginda Nabi SAW mengancam orang-orang yang ketika mereka mempekerjakan orang lain, kemudian haknya diambil, haknya dirampas, atau upahnya tidak dibayarkan, maka ketahuilah, mereka ini sudah jelas dan nyata telah menyatakan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permusuhan yang berlaku antara mereka dengan Allah di dunia dan di akhirat. Apa aspek yang lainnya? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa Risalah Iman, El Sinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya uraikan beberapa aspek penting ya dalam kaitannya dengan bekerja ini. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya begitu mengapresiasi hamba-hambanya yang bekerja. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau hijrah, beliau menyewa petunjuk jalan atau seorang guide. Bahkan ternyata guide ini adalah bukan dari kalangan orang Islam, dari Bani Dail. Guide ini disewa oleh Rasulullah, dibutuhkan jasanya sebagai petunjuk jalan, dan guide ini dibayar oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain juga baginda Nabi SAW pernah mencium tangan seseorang yang ketika beliau melihat tangan orang itu begitu kasar dan hitam legam. Ketika ditanya kenapa tanganmu seperti itu, ya Rasulullah, tangan saya seperti ini karena saya bekerja keras untuk mencari nafkah atau untuk menafkahi keluarga saya. Seketika itu pula tangan orang tersebut diraih oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, ketika baginda Nabi SAW melihat ada seorang anak muda yang ketika beliau lihat dari subuh, zuhur, ke asar, orang ini tetap saja dia berada di masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai anak muda, siapa yang memberi makan kamu? Siapa yang membelikan kamu pakaian? Si anak muda ini katakan bahwa ada saudara saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu saudara kamu itu lebih baik dari kamu. Keluarlah engkau, bekerjalah engkau. Nah disinilah menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat menghargai, sangat mengapresiasi hamba-hambanya yang bekerja, ya, bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarga. Nah, pemirsa Sinta TV yang berbahagia, ada aspek lain yang juga tidak boleh luput daripada perhatian kita. Ketika di dalam proses hubungan kerja itu terjadi, maka Islam memerintahkan agar hubungan kerja itu ada catatan yang jelas, apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bahkan kita tahu salah satu ayat di dalam Al-Quran, bahkan ini termasuk ayat yang paling panjang, ya, satu halaman penuh di dalam Al-Quran itu, ya, surat Al-Baqarah 282. Di antara hal-hal yang diatur di dalam ayat tersebut adalah kaitannya dengan kegiatan administratif, kegiatan catat-mencatat ketika ada transaksi, ada hubungan muamalah. Dan ternyata bukan hanya hubungan muamalah hutang piutang, dalam hubungan ijarah pun, yang mana ijarah ini merupakan salah satu hubungan muamalah antara seseorang majikan yang mempekerjakan anak buah, dan di situ diatur hak dan kewajiban. Kemudian secara detail, secara rinci, kedua pihak saling menyepakati apa yang sudah diatur di dalam akad tersebut, maka disinilah ayat tersebut mengaturnya. Jadi ada catatan yang jelas agar jangan sampai dua pihak atau salah satu dari dua pihak ini mereka berlaku curang, ya, atau melakukan tindakan-tindakan yang di luar sepengetahuan pihak yang lain. Sehingga pada akhirnya apa? Disitulah terjadi eksploitasi, disitulah terjadi tindakan kecurangan. Disitulah yang pada akhirnya ada upaya-upaya zalim,
antara satu pihak dengan pihak yang lain. Baginda Nabi SAW ingatkan, bayarlah upah pekerja kalian sebelum keringatnya kering. Apa makna dari hadis ini? Bukan berarti ketika pekerja itu masih berkeringat kita bayar sementara pekerjaannya belum selesai. Tentu tidak seperti itu kita memahaminya. Kita lihat kalau sekarang ini banyak perusahaan ketika mereka menggaji pekerjanya, hitungannya itu ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang 2 pekan sekali, bahkan ada yang bulanan. Ini menunjukkan kepada kita ya, bagaimana berapapun periodisasi upah yang diterima oleh orang yang bekerja dengan kita, sedapat mungkin tidak ada perlakuan yang zalim antara majikan dengan pekerja. Kalaupun mereka digaji harian, sedapat mungkin gaji yang dibayarkan itu memenuhi kebutuhan harian sang pekerja. Kalaupun dibayar pekanan, ya selama sepekan itu pula. Jangan sampai sang pekerja ketika mereka pada pertengahan pekanan mereka sudah lapar. Mereka sudah tidak lagi mampu beli beras, tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya. Atau ketika gaji itu dibayar tiap awal bulan, kemudian di tengah bulan pekerja sudah megap-megap. Karena apa? Karena uangnya sudah habis dan dia tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang semestinya tidak boleh terjadi pada kita. Kenapa? Karena negara kita mengatur itu semua di dalam undang-undang. Bahwa setiap warga negara punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dan negara wajib menjamin apa yang menjadi kebutuhan warga negaranya. Jadi jangan sampai justru pada kenyataannya negara abai atau bahkan negara bertindak zalim terhadap orang-orang yang bekerja. Disinilah pemerintah harus hadir di dalam upaya untuk memberikan regulasi yang benar-benar memberikan rasa aman. Regulasi yang membuat pekerja sejahtera hidupnya. Sejahtera karena dia mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Sejahtera karena dia bisa menjalankan kehidupannya secara aman, nyaman, dan sejahtera karena dia juga bisa melakukan aktivitas ibadah lain ataupun upaya-upaya untuk kebutuhan rekreasinya mungkin. Karena sesungguhnya ya orang yang bekerja karena mereka ingin untuk mesejahterakan dirinya, mesejahterakan keluarganya. Kalau setiap rumah tangga sejahtera akan terbangun masyarakat yang sejahtera. Dari masyarakat yang sejahtera, maka akan terbangun sebuah negara yang sejahtera. Itulah negara yang kita cita-citakan. Karena demikian pula menjadi amanat dari undang-undang dan juga menjadi amanat atas kemerdekaan negara kita. Menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua dan memberikan motivasi buat kita. Manakala kita mencari pekerjaan, kita harus timbang, kita harus pilih. Jangan sampai pekerjaan yang kita geluti justru adalah pekerjaan yang membuat kita jauh dari Allah dan pekerjaan yang pada akhirnya menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.